Shalom semuanya. Shalom. Walaupun jumlah kita 3.000 orang hari ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Oke, hari ini saya mungkin gak akan banyak menggunakan ayat, karena saya tahu nanti semakin banyak ayat, semakin saya banyak ngomong, kita pulangnya sore. Nanti. Yang penting ayatnya dikit, tapi saudara bisa mengambil esensi. Oke. Saya panggil apa ya, teman-teman, adik-adik atau saudara-saudara ya. Apapun lah ya, pokoknya jangan gitu. Sebelum kita ke slide pertama, saya mau tanya teman-teman semuanya. Coba perhatikan diri masing-masing ya. Akhir-akhir ini, seminggu ini aja dah. Seminggu ini apa yang kita alami? Kemarin hari Sabtu kemarin. Apakah saudara ngalami sedih? Apakah saudara ngalami happy? Coba ingat baik-baik. Gak usah dijawab, gak usah ngomong keras-keras. Dari dirimu masing-masing, ingat-ingat. Seminggu kemarin mungkin jam yang sama. Engkau lagi sedih atau lagi happy gitu ya. Oke, sekarang dari jawabanmu. Coba kalian cari apa yang membuat kamu bersikap seperti itu. Mereaksi hidup seperti itu. Waktu kalau kamu sedih, pas waktu ditinggal pacar tiba-tiba seminggu kemarin. Atau kamu lagi seneng soalnya dapat nilai bagus. Atau tiba-tiba dapat duit, bonus dari papa mama. Coba ingat-ingat baik-baik. Sudah? Sudah? Nah baru kita ke slide number 1. Ayo. Mudah-mudahan ini bisa. Haleluya. Hari ini saya mau mengajarkan kepada teman-teman semuanya. Mungkin saya mau sharing ya. Apa itu joy, apa itu happiness. Singkatnya, joy itu adalah sukacita. Sementara happiness itu senang. Kira-kira seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kalian sebagai orang yang percaya pasti akan mengalami 2 hal ini. Joy and happiness itu pasti. Even saya pun semuanya ngalami. Semua orang Kristen ngalami. Tapi perhatikan baik-baik. Saya cuma mau bilang kepada masing-masing kita. Orang Kristen yang benar tidak hidup dengan happiness. Even happiness itu menyenangkan diri kita. Jadi kalau tadi waktu saya suruh untuk mengingat-ingat hari kemarin, kalian sedang happy, ya, itu pasti, loh kok entek ya, bentar, mohon maaf. Ada. Itu pasti ada alasannya kenapa kalian tiba-tiba happy atau sedih. Pasti ada. Ada yang barusan dikasih duit sama papa mamanya karena hari Sabtu untuk malam mingguan. Nih, tak kasih 200.000 untuk malam mingguan. Kalian happy dong? Iya. Atau happy-nya minggu kemarin karena baru saja investasinya barusan naik. Turun ya. Akhir-akhir ini harga emas turun katanya. Yang investasi emas mungkin rada sedih sedikit. Aduh sedih, kalah deh saya di investasi. Atau seperti yang mungkin kemarin saya hari Jumat itu ada carousel. Teman-teman semua ya. Yang lucu ketika di carousel itu ada salah seorang mama yang cerita. Kalau anaknya, anak kesayangannya cewek barusan putus dari pacarnya. Yang tidak seiman. Problemnya adalah anaknya ini nangis gak mau diem. Cuman ngurung diri di kamar sambil kenapa kamu nak? Aku putus sama pacarku mah. Alah gak apa-apa kan bukan orang Kristen. Gak mau, pokoknya aku cinta dia. Barusan aja diputus, dia nangis. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, setiap kita pasti mengalami happiness. Happiness itu kalian alami in the moment ada sesuatu yang di luar kalian terjadi yang memengaruhi hidupmu. Itu happiness. Kalian mungkin bisa mikir bukan cuma sehari kemarin. Seminggu ini apa saja yang membuat happiness. Coba perhatikan baik-baik. Pasti semuanya itu ada alasannya mengapa kamu mengalami happiness. Jadi yang namanya happiness itu segala sesuatu yang berasal dari luar, yang memengaruhi emosi hidupmu. Ya, bisa senang, bisa sedih, tergantung apa yang ada di luar. Dan dengar baik-baik. Teman-teman ibadah bukan hanya kalian. Even orang yang tidak kenal Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Jadi segala sesuatunya itu tergantung dari pihak luar atau tergantung dari apa yang terjadi di luar bisa mempengaruhi kita. In the moment kalian lagi dapat duit,
Dompetnya lagi penuh, barusan gajian, hatinya seneng. Kemana-mana seolah-olah berbunga-bunga. Apalagi yang barusan jatuh cinta, diterima sama pacarnya. Ayo pacaran yuk. Oh enggak gitu ya. Kalau nembak itu gimana sih? Kamu mau enggak jadi pacarku? Kan biasanya kayak gitu. Begitu jawabannya, yes! Wah! Kayak barusan ngegolin gitu loh. Senengnya minta ampun. Happy. Kalau orang sudah happy, maka segala sesuatu itu indah. Seorang penyair, pencipta lagu namanya Gombloh, itu menciptakan sebuah kata-kata yang luar biasa yang sampai sekarang mungkin kalian juga ingat. Kalau cinta sudah melekat, tahi kucing rasa coklat, gila. Ya memang seperti itulah yang terjadi, kenyataannya memang seperti itu. Di dunia ini semua orang akan mengalami happy apabila terjadi sesuatu yang menurutnya menguntungkan, indah. Semuanya akan mengalami itu. Tetapi dengar baik-baik, gereja Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mendesain kalian, mendesain kita semuanya. Tidak cukup hanya ngalami happiness. Dengar ya, karena happiness itu dipengaruhi segala sesuatu dari luar. Luar menguntungkan, saya senang, saya happy. Luar merugikan, saya sedih. Itu di luar, tapi orang percaya sedang Tuhan bawa kepada joy, sukacita. Nah masalahnya, yang tahu tentang apa itu joy, cuman orang percaya. Tidak pernah di masjid itu dikatakan jemaah masjid yang berbahagia. Marilah menurut firman Allah. Bil badikana wal kalimah. Mari kita joy. Tidak pernah ada. Yang ada cuma di dalam kekristenan. Tapi ironisnya, joy yang seharusnya kita miliki ini, seolah-olah gak ada bedanya sama happiness. Kalian akan menjadi orang yang merasa joy kalau hari ini pujiannya luar biasa. Menggugah hatimu, ikutan joy. Tapi hari ini kalau Pak Adi mimpin pujiannya itu kelemar-kelemar. You know what is the meaning of kelemar-kelemar? Kelemar-kelemar gak menggairahkan. Kalian ikut sedih. Bukan hanya itu, turun dari gereja, keluar dari tempat ini, mobil kalian dibaret sama mobil yang lain. Bisa happy? Bisa joy? Nggak bisa. Tiba-tiba duit kalian ketinggalan. Di gereja kalian udah mau pulang. Bisa happy? Nggak bisa. Bisa joy? Nggak bisa. Bahkan kalau perlu, ya, kalau perlu semua orang dimarahi, yang ketemu dimarahi. Padahal baru saja mungkin firman Tuhan atau baru saja kita diajak untuk memuji Tuhan. Ada sukacita, amin. Jawabannya seperti itu. Tapi ironisnya di dalam kekristenan, antara joy and happiness seolah-olah sama. Saya mau kasih tahu, standarnya seperti ini. Ini standar yang harus kalian pegang ya. Kekristenan itu sedang membawa kalian semuanya, itu berbeda dengan dunia ini. Jadi kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berbalik arah dengan dunia ini. Itu sama seperti Alkitabnya Anton van der Leve. Siapa Anton van der Leve? Penemu gereja setan, orang yang mendirikan gereja setan pertama kali. Anton van der Leve ketika menciptakan Alkitabnya ya, kitab Satanic Verses. Kitabnya itu ya, Satanic Bible. Itu isinya hampir mirip seperti Alkitab. Cuma bedanya itu berlawanan dengan Alkitab. Mana yang dipakai kata Yahweh diganti sama Satan. Mana yang ada kata Satannya diganti sama Yahweh. Itu cuma seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan kalian itu mesti berbeda dengan orang yang tidak percaya. Mau tahu buktinya? Yuk kita lihat. Bergeser di slide pertama. Ini slide pertama. Ini cuma ada 3 slide kok, jangan khawatir. Tapi ya suwi, 1 slide suwi. Kalau di tangan saya itu satu slide isinya ayat itu suwi. Oke, kita baca sama-sama ya, kelihatan dari sana. Kalau nggak kelihatan buka Wahyu 12 ayat yang ke-12. Yuk buka sama-sama. Wahyu pasal yang ke-12. Saya senang kalau sedang membahas kitab Wahyu ini. Adalah kitab horor katanya. Oke ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya lumayan wis. Oke kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu bersukacitalah, hai surga
dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Yang kedua, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengar baik-baik. Iblis aja ya, setan itu aja. Tahu kalau waktunya sudah singkat. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Kalau gereja tidak mau menyadari bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang, bahaya kalian. Kalian sedang berada di kondisi yang berbahaya. Kalau iblis saja sudah tahu dan dia bukan hanya tahu. Dia menerapkan sebuah strategi yang luar biasa untuk membuat anak-anak Tuhan itu mulai terpikat kepada dia. Makanya di Alkitab dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. In the moment dia nemu orang-orang seperti itu, dia tarik. Dan itu yang terjadi sekarang. Sekarang ini orang-orang muda yang disebut orang-orang yang katanya powerful, itu lebih banyak mereka menjadi agnostik atau ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan, kayaknya mereka bangga. Kemarin saya khotbah di sebuah gereja. Saya tanya, berapa di antara anak-anak muda di sini yang percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada? Saya di khotbah di gereja kayak gitu tuh. Biasanya kalau di gereja semuanya percaya Tuhan ada. Tapi saya beranikan diri saya tanya, seberapa di antara kalian yang yakin bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada? Pertanyaan saya seperti itu. Bayangkan, yang angkat tangan separuhnya. 50% orang yang ada di gereja not sure bahwa Tuhan itu ada. Jadi mereka nggak yakin, kenapa? Karena di dalam pikiran mereka, ya kalau Tuhan itu ada, pasti ketika mereka berdoa, Tuhan langsung tolong, Tuhan langsung bantu. Di dalam konsep berpikirnya orang-orang gereja sekarang ini, ketika dia teriak sama Tuhan, Tuhan langsung menolong. Apalagi firman Tuhan dan kesaksian mengarah ke sana semua. Tapi yang terjadi, gereja itu sampai teriak-teriak minta tolong sama Tuhan. Ada yang sudah umurnya sudah expired. You know expired right? Umur sudah 30 ke atas belum dapat jodoh. Sudah tanya sama Tuhan, Tuhan kapan dapat jodohku? Sudah ke gereja, sudah kemanapun. Sudah nyumbang, gak berhasil. Masih belum dapat jodoh juga. Coba perhatikan. Maka itu alasan orang-orang gereja pun tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan itu keadaan yang sangat parah. Makanya gereja harus tahu bahwa sekarang ini ya dengan bangga saya katakan kita sudah ada di tepian akhir zaman. Ntar lagi Yesus datang. Ini beneran. Saya ngomong gini karena bukan karena saya pendeta, bukan. Memang benar-benar yang terjadi seperti itu. Kalian bisa lihat tanda-tandanya ya. Perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, karena itu bersukacitalah, joyful. Maka bagi orang yang nanti akan sampai di dalam kerajaan surga yang diam di dalamnya, firman Tuhan katakan bersukacita. Bukan bergembiralah, happy lah, bukan. Tapi joyful. Hendaklah kalian bersukacita, kira-kira seperti itu. Lakukanlah sukacita. Nah masalahnya ayat ini tidak ngomong sukacitanya karena apa kan. Dan memang di dalam firman Tuhan itu tidak pernah diberikan alasan kenapa kita harus bersukacita. Jadi saya mau bilang, sukacita itu tidak boleh terjadi sesuai dengan keadaan yang kamu alami. Gak boleh. In the moment kalian hanya melakukan sukacita ketika keinginanmu dipenuhi, ketika duitmu banyak, ketika kamu lagi sedang berbunga-bunga jatuh cinta, ketika baru saja kamu dikasih uang saku sama papa mama, itu bukan sukacita, itu happy. Sementara yang Tuhan katakan, bersukacita. Sukacita itu gak boleh ada alasannya. Nah, kalau bagi orang dunia kayak gini, kayak gila gini. Tapi bagi orang percaya dengar baik-baik. Sukacita itu terjadi karena ini. Next. Wahyu 12 ayat yang 10 sampai 11. Kalau tadi ayat yang ke-12, sekarang alasannya kenapa kita harus bersukacita. Ayat sebelumnya ya, saya bacakan ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dengar, iblis itu sampai sekarang itu ya kerjanya adalah condemn you. Mendakwa kita day and night and day, night and day and night and day. Selalu
setiap hari selalu berusaha untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya itu dengan cara mendakwa. Kamu udah dosa ini loh, kamu udah salah ini loh, kamu sudah ini, kamu bukan orang yang layak. Itu yang dilakukan oleh iblis. In the moment kalian percaya pada apa yang diucapkan oleh iblis, hilang kamu. Maka saya mau kasih tahu gereja Tuhan, kamu harus kuat di dalam sukacita ini. Di dalam joy ini, orang percaya, orang-orang muda mesti kuat di sana. Kalau kalian hanya bisa memiliki sukacita yang terpengaruh dengan keadaan, kamu belum kuat. Karena iblis bisa melakukan tindakan yang seolah-olah itu sukacita buat kamu, padahal sebenarnya itu racun buat kalian semuanya. Dan ayat selanjutnya mengatakan, dan mereka mengalahkan dia, iblis ya, oleh darah anak domba. Yang kedua, dan oleh apa? Perkataan kesaksian mereka. Alasannya kenapa mereka bersaksi luar biasa? Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dengar baik-baik orang-orang muda. Ya gereja Surabaya City Blessing. Ingat ya, in the moment kalian sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu sebenarnya sudah bisa mengalahkan iblis dengan apapun, sebesar apapun kekuatan mereka. Dengan cara apa? Yang pertama, hormati darah anak domba. Banyak anak-anak muda sekarang gak menghormati darah anak domba. Ketika di gereja mainan sendiri, ngobrol sendiri sama temennya. Apalagi waktu perjamuan, ada yang gak serius. Kamu dapat ayat apa? Ayatku kok elek ya? Malah dipakai omong-omongan. Dengar baik-baik. Hormati darah anak domba. Seriuslah ketika kalian beribadah. Jadi waktu-waktu ibadah adalah waktu-waktu yang menyenangkan. Kenapa? Karena disitulah kalian sedang menghormati anak domba. Orang percaya, gereja Tuhan, orang-orang muda dengar baik-baik. Yang bisa mengalahkan setan karena kalian menghormati darah anak domba. Dan yang mengalahkan bukan cuma itu. Bukan darah anak domba saja. Alkitab menulis yang mengatakan mengalahkan iblis adalah perkataan kesaksian kita. Perkataan kesaksian itu bukan gini ya. Saudara-saudara, saya sudah dapat pacar baru, puji Tuhan. Pacar baru saya sekarang itu orangnya lebih perhatian, suka bawa saya ke gereja. Enggak gitu. 2 minggu yang lalu ada salah seorang WL dari gereja yang cukup besar di Surabaya Barat ini ngomong sama saya. Ketemu sama saya, dia mau pindah gereja. Pastor, saya mau pindah gereja. Loh kenapa? Kamu kan WL udah di situ. Dia bilang saya enggak kerasan WL di gereja gede itu. Kenapa? Karena pacarnya rupanya mengecewakan dia. Pacarnya sama-sama orang yang melayani di gereja itu, mengecewakan dia. Bayangkan, mau pindah ke sini. Saya pikir, waduh, saya kan nampung orang yang lagi sakit hati. Saya bilang, enggak dulu deh, cari gereja yang lain. Bukan saya menolak saudara, enggak, anak ini mesti sembuh dulu. Jangan sampai belum sembuh datang ke sini, ternyata pacaran lagi sama kalian, salah satu dari kalian lebih parah lagi nanti. Makanya saya sarankan cari gereja yang lain. Karena dia mau pindah ke sini karena mau pelayanan. Gak bisa dong pelayanan hanya karena sakit hati di gereja sono, kemudian nyari gereja yang lain. Gak bisa seperti itu. Ya, makanya kalau kalian saat ini dapatkan kesempatan pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, coba perhatikan ya. Yang bisa mengalahkan itu adalah perkataan kesaksian mereka. Kenapa mereka bisa bersaksi? Karena mereka ngalami. Karena mereka mengikuti, karena mereka sendiri yang ngalami. Gereja Tuhan, dengar ya baik-baik ini. Kesaksian yang terjadi itu kesaksian seperti ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, baik itu sesuatu yang senang maupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengar, semuanya sedang mendatangkan kebaikan buat kalian semua. Yang sepakat sama saya katakan amin. Contoh. Yesus mati di atas kayu salib. Murid-muridnya dan semua orang mengira nama Yesus sudah selesai. Gara-gara disalib Yesus mati wis mari. Tapi justru bagi Allah itu menjadi momen di mana iblis dikalahkan. Dan Tuhan Yesus menang melawan maut. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus menjadi juru selamat buat kita semua. Padahal orang lain melihatnya gak kayak gitu. Orang lain lihatnya Yesus sudah mati. Bahkan murid-muridnya sendiri pun mereka akhirnya semua pergi dari Tuhan Yesus. Gak ada satupun yang balik. Mereka juga lihat sudah selesai lah. Tapi enggak buat Tuhan Yesus. Makanya saya mau bilang Allah bisa merubah sesuatu
yang kelihatannya buruk, tetapi bisa mendatangkan kebaikan buat orang percaya. Jadi kalau kalian sekarang ngalami sesuatu yang tidak enak, tiba-tiba duit di dompet kari 2.000, ATM pergi ke ATM dimasukkan ke mesin ATM pun minta maaf sama kalian. Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya mau kasih tahu, in the moment kalian ngalami itu, nggak boleh mempengaruhi kamu sukacita atau tidak. Karena apa? Di saat yang paling nggak enak seperti itu, Tuhan sebenarnya sedang ngajari kalian untuk bergantung sama Tuhan, bukan sama duit. Gimana caranya pastor? Nanti kalian akan ngalami sendiri, saya nggak bisa cerita. Saya baru 4 tahun yang lalu, mungkin kalian masih ingat, saya adalah orang yang kena stroke di sini. Waktu itu Pastor Joshua sama Jessica lari ke BDH untuk nemeni saya waktu itu malam-malam. Saya kena stroke. Orang lain melihat, Pastor City Blessing kena stroke. Gak akan ada orang yang mau jadi Pastor City Blessing, karena siapapun yang di City Blessing yang jadi pastor pasti loro. Gitu. Semua orang kan mikir seperti itu. Entek sudah selesai Pastor Hari di sini, sudah sampai di sini. Ebenezer gitu. Kan Ebenezer ya, sudah selesai. Orang mandang seperti itu tapi tidak dengan Tuhan. 4 hari saya di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Putih, ngubur uang. Baru saja sembuh, ngubur uang di sana. Setelah itu saya pelayanan ke Banyuwangi. Dan pelayanan ke tempat yang lain, gak bisa dihentikan. Kalian harus seperti itu. In the moment kalian mengalami sesuatu yang tidak enak, apapun yang kalian lakukan, dengar baik-baik. Sesuatu yang tidak enak menurut dunia, itu akan mendatangkan kebaikan buat kamu semuanya. Ketika kalian melayani Tuhan di sini, dan kalian hatimu merasa tersakiti, entah karena ditegur sama teman-teman sama satu pelayanan, atau mungkin malu sama Pastor Joshua karena kalian pernah ditegur, atau siapa Pastor Fani atau saya mungkin pernah negur, dan kalian merasa waktu itu gak enak hati. Dengar baik-baik, itu bukan alasan yang membuat supaya kalian berhenti pelayanan di sini. Justru di saat itu, kalian harus semakin giat melayani. Why? Kenapa? Karena Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari teguran itu. Oleh karena itulah ayat tadi, balik lagi ya, ayat yang ke-12 tadi dikatakan bersukacitalah. Mengapa? Karena alasannya sukacita itu karena apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Di saat apapun, kalian disalahartikan oleh orang lain, bahkan kalian putus cinta sekalipun. Kemarin waktu yang tadi saya cerita di Kersel, tempat saya di mana anaknya salah satu pemimpin Kersel waktu itu putus cintanya sama orang yang tidak seiman. Ya, memang sempat tanya sama saya, Pastor, boleh enggak saya pacaran dengan orang yang tidak seiman? Saya bilang, enggak usah tanya. Firman Tuhan ngomong apa? Enggak boleh, sudah lakukan. Maksudnya kalau tanya itu apa? Mendapat konfirmasi supaya boleh gitu. Enggak, tetap enggak boleh. Ya pasti putus itu terjadi semuanya karena kehendak Tuhan supaya dia enggak hilang dari hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, teman-teman apapun yang kalian alami sekarang, ya kalian dilahirkan dari keluarga yang berada ataupun enggak punya apa-apa sekalipun, papa mama susah payah membiayai kalian. Dengar, itu bukan Tuhan sedang benci sama hidupmu. No. Tuhan sedang membuat engkau, menampi engkau menjadi orang-orang yang, ayo next. Orang-orang yang mengalahkan iblis. Dengar ya, LGBT itu adalah demonic spirit. Jangan bilang LGBT cuma masalah psikologi. Orang yang boti, melambai, orang yang banci, itu demonic spirit. Itu rohnya setan. Caranya gimana kalian bisa mengalahkan? Dari kesaksian hidupmu. Loh, saya kan bukan boti pastor yang bertobat. Bukan, maksudnya gini. Orang-orang yang mengalami masalah itu,
Biasanya mereka karena mereka tidak bersyukur atas hidup mereka. Cowok, tapi di dalam hatinya softwarenya, merasa softwarenya cewek. Akhirnya penampilannya ya kayak cewek. Karena merasa Tuhan salah menciptakan. Aku adalah wanita yang terjebak di dalam tubuh laki-laki. Alasannya seperti itu. In the moment kalian ketemu dengan orang-orang seperti ini, tugasmu adalah memberitahu bahwa Tuhan gak pernah salah menciptakan mereka. Jangan malah diginiin, ya gak apa-apa. Nanti apa yang terjadi dalam hidupmu percayalah. Tuhan bekerja. Lah kalau dia ganti kelamin gimana? Kalian harus tahu bahwa itu adalah demonic spirit. Oleh karena itu tugasmu berat banget nih. Setiap orang percaya itu harus bisa mengalahkan iblis. Caranya dengan apa? Jelas tadi dikatakan bersukacitalah. Artinya kalian sendiri sukacitamu tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Kalian harus tahu bahwa sebenarnya kenapa kamu harus bersukacita. Karena yang sekarang ada di dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus. Yang ada di dalam dirimu sekarang, yang ada di jiwamu, yang ada di rohmu adalah Tuhan. Kalau tadi di ibadah pagi, semuanya itu adalah roh Allah yang ada di dalam dirimu, yang Tuhan tanamkan, Tuhan benamkan dalam dirimu. Sukacita kalian karena itu. Jadi kalau walaupun pada satu saat kalian tiba-tiba dikasih tahu, sekarang berhenti kerja, udah gak usah kerja lagi. Kalian gak sedih, kalian tahu gini, begitu kalian sedang di PHK gitu ya, pada saat itu kalian tahu, walaupun di PHK aku ngerti nanti Tuhan kasih tempat yang terbaik lagi. Jadi kalian tidak perlu sedih, kalian tahu bahwa itu cara Tuhan untuk membuat kalian menemukan yang terbaik. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu saya dipecat oleh sebuah sekolah. Saya ini barusan merintis karir sebagai seorang guru. Gilanya ini gilanya ya. Yang mecat itu jemaat sini, yang punya sekolah itu jemaat sini. Saya dikeluarin gitu aja. Gak ada pesangon, gak ada apa, udah disuruh keluar aja. In the moment pertama kali saya marah waktu itu. Saya bilang, nanti saya datengin jemaat itu. Saya ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang gak perlu, no need. Persis 2 hari setelah itu, saya langsung direkrut oleh salah satu sekolah yang saya gak kenal. Yang di Surabaya Barat sini. Direkrut dan sampai sekarang saya sudah 10 tahun kerja di situ. Itu yang membuat saya sampai sekarang ini bisa membiayai keluarga saya dan pelayanan saya. Jadi dengarkan baik-baik. Walaupun sesuatu yang sekarang terjadi di kamu tidak enak, itu bukan menjadi alasan untuk kamu tidak bersuka cita. Why? Karena sekarang ini kenyataannya Tuhan taruh Roh Kudusnya dalam hidupmu. Dan itu cukup untuk mengatasi semuanya. Dunia nggak punya itu Roh Kudus. Dunia sedih ya kalau memang yang dialami sedih. Tapi kalian nggak boleh. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya undang pemain musik yuk, maju ke depan. Ya, puji Tuhan. Saya kira saya nggak terlalu lama ya Pastor Jos, cukup ya. Ya. Masalahnya, ini saya kasih tahu problemnya. Apakah kalian bisa memindahkan hidupmu dari sesuatu yang membawa happy, artinya happymu itu dipengaruhi oleh keadaan, menjadi sesuatu yang disebut sebagai joy, sukacita. Bukan karena joy ada nama di sini, ada nama joy di pojok itu bukan. Tapi benar-benar harus bisa membawa sukacita. Dan caranya saya mau kasih tahu. Caranya, gimana caranya ketika kalian mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, tapi kalian tetap bersuka cita. Dengar, hal yang pertama yang kalian lakukan, pindahin hatimu, pindahin fokus hidupmu bukan di dunia ini, tapi pindahin kemana? Di kerajaan surga. Karena tempatmu nanti di sono, masa depanmu nanti di sono. Jadi kalau kehilangan sesuatu di sini, it's okay. Kehilangan pacar, wis tinggalin. Sedih, tapi biarin tinggalin. Kenapa? Karena pacar, duit dan lain sebagainya itu harta di sini. Sekarang waktunya kalian pindahin fokus hidupmu di dalam kerajaan surga, kejar harta di surga. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, mau kecewa, sakit hati dan lain-lain,
tidak akan mempengaruhi sukacitamu. Buat Tuhan.